Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara deteksi multikolineritas menggunakan variance inflation factor atau VIF menggunakan Stata. Untuk contoh kasus yang akan saya gunakan di sini adalah, saya close dulu ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada data 15N dengan variabel konsumsi beras sebagai variabel dependen, kemudian pendapatan dan jumlah penduduk sebagai variabel independen dengan satuan seperti dapat dilihat di layar. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi Stata ya. Jadi caranya tidak terlalu sulit. Kita buka dulu ya untuk aplikasi dari Stata. Nah, baik, sambil menunggu membuka, saya informasikan pada teman-teman semuanya, jika belum berlangganan channel ini, silakan dapat subscribe dan klik lonceng agar tidak tertinggal jika ada update video terbaru dari Kanda Data. Baik, di sini sudah terbuka untuk aplikasi Stata. Langkahnya bagaimana? Jadi kita perlu melakukan input data terlebih dahulu ya. Jadi kita cari di sini yang namanya data editor ya. Di sini ada tanda tabel dan ada gambar pensilnya. Kita klik data editor, kemudian akan muncul seperti ini. Kita kembali ke Excel ya, datanya. Kita blok saja data yang ada dari 15N negara ya, dari negara A sampai negara O. Kemudian kita klik kanan, selanjutnya copy. Kita beralih lagi ke data editor. Selanjutnya langsung saja kita klik kanan paste. Oke, data sudah tercopy semuanya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan rename saja variabelnya. Untuk memudahkan, ini adalah variabel Y, kemudian yang variabel 2 adalah X1, dan variabel 3 adalah X2. Boleh kita tambahkan labelnya, Y adalah konsumsi beras tadi ya. Kemudian yang X1 tadi labelnya adalah pendapatan. Dan yang X2 labelnya adalah jumlah penduduk. Jadi jelas ya, Sobat Kanda Data. Jadi kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan dan jumlah penduduk terhadap konsumsi beras. Jadi kita ingin menguji apakah terjadi multikolonialitas atau tidak, ya, karena kita untuk menghasilkan base linear unbiased estimator, kita harus salah satunya menguji multikolonialitas. Jadi multikolonialitas itu adalah ditujukan untuk mengetahui ya, apakah ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Berarti apakah ada korelasi yang kuat antara pendapatan dengan jumlah penduduk? Nah, jadi harapannya kita tidak mengalami masalah multikolinialitas. Ya, jadi caranya seperti itu. Bagaimana cara tahapan untuk melakukan uji multikolinialitas di Stata? Jadi kita telah melakukan input data, tinggal kita melakukan analisis. Kita buka statanya. Nah, di sini tadi ini adalah keunggulan Stata ya. Jadi selain bisa menggunakan yang user friendly, langsung kita klik 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 dan klik, kita juga bisa melakukan perintah ya, menggunakan coding ya, command. Kita klik apa, nanti hasilnya muncul. Oke. Jadi untuk memudahkan, saya akan menggunakan yang user friendly saja. Di sini untuk melakukan uji multikolinialitas, saya perlu meran dulu untuk analisis regresi linear berganda. Caranya adalah kita klik statistik, kemudian klik linear model and related, kemudian klik linear regression. Ya, selanjutnya akan muncul, kita masukkan untuk dependent variable, kita isi dengan Y. Kemudian untuk independent variable, kita isi dengan X1 dan X2. Oke, sampai sini clear.
Selanjutnya kita klik submit. Oke, kita lihat di sini kita sudah memperoleh hasil analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, untuk melakukan uji multikolinearitas, kita klik lagi statistik. Selanjutnya klik linear model and related. Selanjutnya di bawahnya linear regression. Di sini ada yang namanya regression diagnostic. Ya, setelah regression diagnostic kita klik yang specification test. Ini kita klik. Nah, di sini dari post estimation statistic for regress kita cari yang namanya variance inflation factor. Kita lihat. Nah, di sini ya. Variance inflation factor for the independent variable. Jadi kita menguji variance inflation factor itu untuk yang variabel independennya ya, X1 dan X2-nya ya, yaitu pendapatan dan jumlah penduduk. Kita klik submit. Oke. Sampai di sini kita sudah melihat ya. Jadi oke, sebelum kita interpretasi, kita juga kalau langsung mengetikkan command, kita tinggal klik saja stat VIF, langsung keluar hasilnya. Kita tidak perlu lagi klik satu-satu kayak tadi ya. Yang penting tapi harus paham dulu codingnya apa ya. Baik. Untuk interpretasinya, kita melihat dari nilai variance inflation factor ya. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa jika nilai variance inflation factornya itu lebih kecil dari 10, itu artinya variabel bebas tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas yang serius. Namun, jika lebih besar dari 10, itu artinya variabel independen itu mengalami masalah multikolinearitas. Apalagi kalau FIFI-nya ini sangat besar ya, di atas 100 itu sudah pasti mengalami masalah multikolinearitas yang sangat serius. Kalau kita lihat bahwa di sini nilai variance inflation factor X1 dan X2 ya 2,91. Nilai ini adalah lebih kecil dari 10. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada model yang saya olah ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Ya. Jadi teman-teman silakan saja susun hipotesis, misalkan hipotesis nolnya. Bagaimana, hipotesis alternatifnya bagaimana, tinggal diuji dengan melihat ini ya. Baik, jadi ini ya patokannya sekali lagi saya recap bahwa dalam menggunakan Stata ini sangat mudah ya. Pertama input data, kemudian kita regresikan dulu, baru kita lihat nilai variance inflation faktornya. Kita lihat hasilnya adalah lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa antara variabel X1 yaitu pendapatan dan variabel X2 itu jumlah penduduk tidak mengalami masalah multikolinearitas. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu, Sobat Kanda Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.